Ya. Ini biar Abdul saya tampilkan aja yang minimumnya. Oke. Apakah ini boleh dikembangkan? Boleh. Karena ini bahasanya minimum. Setidak-tidaknya ada. Ya. Apakah bisa kita menggunakan model pembelajaran ya? Pertanyaan pertama ya. Seberapa penting? Seberapa perlu kita menggunakan? Oke. Kalau kita melihat di desain pembelajarannya di praktik pedagogis itu apa katanya? Tuliskan model, strategi, metode. Apakah di sini ada kata model kan? Ya. Berarti penting. Ya. Pak, kalau misalkan dipilih salah satu aja Pak, tanpa model, kita pakai pendekatan strategi. Modelnya dia campuran. Bisa ada sebenarnya bisa kita kombinasikan gitu project, learning gitu kan. Apakah itu lebih model kita sendiri aja? Biasanya kan kita masuk PM dapat. Kira-kira bisa berarti apa? Untuk mengingatkan dan memperkuat pemahaman juga. Model saya sendiri gitu loh. Merekam ini. Merekam. Oke, siapa? Baik. Terkait model kita yang biasanya ini ya, yang paling sederhana itu apa? Yang paling sederhana lagi, pembelajaran langsung. Itu termasuk model kan? Direct instruction ya. Direct instruction ya. Iya. Ada sintaknya kan? Ini model juga. Tapi pembelajaran langsung. Direct instruction. Nah kalau jangan tanya aku sintaknya, aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu menyebutkannya bisa. Sintaknya kada tahu juga. Itu yang pertama. Silakan nanti bisa di di kegiatan pengalaman belajarnya masukkan sintak-sintaknya di situ. Nah, sintak-sintaknya bisa dimasukkan di situ di bagian ini ya. Nah, ini bisa. Nanti di sintak-sintaknya itu kira-kira yang bagian memahami, mengaplikasi, merefleksi itu bisa nanti Bapak itu. Saya yakin pasti bisa. Ya, pasti bisa. Menerjemahkan ya dari sintak-sintak model pembelajaran itu ke dalam pengalaman belajar ini. Kalau kita pakai sintak, Oke. Sekarang yang berikutnya adalah terkait dengan dimensi profil lulusan. Ini adalah goalnya. Goal. Ini adalah goalnya. Tidak harus semua, ya. Tidak harus semua. Kalau dipilih semua kan mungkin kita berat. Tentunya karena ini goal, perlu alat untuk mengukur. Alat yang mengukurnya apa ada bentuknya? Instrumen kan? Ya. Cari oil jatuh. Baik, tadi kita sudah belajar kan karakter dan nilai. Nah, itu yang menjadi kenapa kok diangkat di dalam salah satu modul kita. Nah, itu seperti kemudahan itu tadi. Kok selama ini yang dinilai itu kognitif terus, ya. Tapi aspek yang lain tidak. Ya. Kemarin kan saya katakan, wah ini kalau aspek yang selain kognitif ini tugasnya guru agama, tugasnya guru IKN. Nah, kita sudah belajar kemarin bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai yang Bapak Ibu ya. Tentunya nilai-nilai itu kita lihat dulu dimensi profil lulusannya apa yang dipilih di situ. Contoh, kolaborasi. Kira-kira instrumennya seperti apa? Rubrik aktivitas kan? Pernah kan kita bisa kan kita membuat ya? Oh, misalnya aktif kelompoknya atau yang lebih Tapi lebih membantu lagi kalau pemerintah tuh sudah menyiapkan ini rubriknya daripada kita capek-capek lagi. sama Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan dengan yang mudah lo membuat tes yang kan kembali lagi ke situ harus sudah terstandardize tinggal kita pilih saja mau mengukur ini instrumennya apa. Bayangkan bebannya Harusnya ada. harus
menjaga pengalaman belajar yang menyenangkan, apa prinsipnya menyenangkan, tapi harus mengukur juga dimensinya, beratnya. Oke, mungkin seperti itu Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ayo. Oke, apa juga ini? Wah, ini lumayan ini luar biasa nih kerjasamanya kelompok 1 ini. Nah, ini kelompok 2 dengan teknik dan gaya yang berbeda. Kita akan dulu dari luar ini. Tiga. Kalau yang sana dengan gaya apa itu? Tadi sambung-sambung. Kalau yang ini oke. Baik. Oke, ini sudah lupa kan? Luar biasa. Semangat luar biasa. Masih ada waktu 2 menit kurang lebih. Dan ada yang sudah naik ke atas kursi? Nah, Soalnya posisinya Pak harus sama. boleh naik ke atas kursi. Disambungkan. Ini tekniknya berbeda sekali. Luar biasa. Dengan formasi 4-3-3. Total football, ini total football. Wow, ini yang tidak menghanyutkan, disambung hampir sampai lampu. Hampir sampai lampu, saudara-saudara. Kita lihat semangat sekali. Ini Ayo, silakan diberikan. Ayo belajar kinestetik. Ada yang naik ke atas meja. Waduh, mantap sekali. Ini kalau mejanya patah, panitia akan kegepian. Kalau mejanya patah, panitia akan kegepian. Dimarahin kepala sekolah. Iya, dimarahin kepala sekolah nanti kalau mejanya patah nih. Nanti orang bawa ke bagian nanti. Nggak apa-apa, ada dana bos. Saya tanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Sertifikasinya banyak kok Pak. Iya, aman Fitria, aman. Ada dana bos. Aman Fitria, aman. Oke, kita lihat. Sisa 1 menit lagi. Ingat ya, semua mendapat data yang sama. 100 semua mendapat data yang sama. 100 stick dan 77 tadi untuk monitornya. Oke. Iya. Nah, ini misalkan ini. Apa itu, Pak? Baik. Tadi saya lihat ya, yang paling tinggi itu adalah kelompok ini. Kelompok 2. Gagal ini, ya. Yang mana? Itu dulu. Ini turunkan dulu. Nah, cek tahan yang hadap depan enggak ya? Sini, minta tolong anggota kelompoknya mana? Anggota kelompoknya 2 orang, sini 2 orang. Anggota kelompoknya 2 orang. Awas air Oke. Ya. Kita tolong. Nah, saling tarik gini. Lihat berubah apa enggak? Proyek yang bentar. Nah, proyek yang ya ini ada sedikit indikasi. Kencang teman. Wih, luar biasa kuatnya badannya. Lagi. Kita cek lagi. Oh, oke. Ganti yang membuat gempanya ganti. Tolong, bikin Pak. Bikin gempanya yang besar Pak. Iya. Ini tunggu sebenarnya tuh. Karena kalau anggota yang bikin proyek pasti setengah hati periksa ya kan. Nah, ini pemeriksaan dari kementerian. Cek gempanya Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok second ya. Sekarang yang kelompok 11 ini. Yang kelompok 11 ini mana karyanya tadi? Tinggi sekali. Kita cek ketahanan gempanya sama sini. Ya. Cek Pak. Oke, Bapak sebelah sini.
Bapak sebelah sini, Pak. Yang bikin proyek nggak boleh. Ini pengawasnya. Jangan sentimen. Nggak boleh sentimen katanya, Pak. Saya cuma kilomen aja. Oke, dalam hitungan 3 kita cek ya, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak pendengar korban 1000 jiwa meninggal dunia. Oke, pegang dulu ya. Baik, ini kelompoknya Pak, kelompoknya si Yos nih. Ya. Ini kalau kunci begini, Pak. Pak, kalau ini jatuhnya barat Pak, kos-kosan. Nah, gini Pak. Ya. Tadi ada gedung nggak sempurna aja diuji loh, Pak. Oke, kita uji lagi. Oke, ibu mau, ya, ibu mau menggoncangnya Bu. Oke, silakan goncang Bu. Ya. Tadi Bu. Ya. Ini orang tuanya Balas dendam. Sini Bu, ini. Oke. Pak, waktu gempanya kurang 5 detik ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jatuh ternyata tidak kuat gempa. Taruh ke bawah. Ada lagi yang belum diuji? Mana? Ini. Udah pasti ketemu. Ini. Enggak baper gitu ya. Oke. Uji. Ayo, uji Bu. Siapa lagi yang ngomong? Ayo Pak. Ayo pengawas proyek yang lain. Ayo, kenapa nih Bu? Uji kita lihat. Nah, 1, 2, 3. Oke, kita kembalikan ke kelompok masing-masing. Ya, kita kembali ke kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian tadi sudah berhasil membuat bangunan yang tinggi. Ya, next Pak. Nah, di Indonesia bahkan sering terjadi gempa, ya kan? Sering terjadi gempa. Kenapa sih kita bikin bangunan itu tinggi? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa salah satu alasan yang logis? Kenapa? Betul sekali Supri, mantap. Karena lahan itu harga tanahnya makin mahal. Ya. Oh, maaf terbuka. Itu siapa? Supra. Oke, baik. Nah, di Indonesia sering terjadi gempa. Sekarang kita kembali praktek. Tantangannya sama, dengan waktu 5 menit, silahkan bikin bangunan dengan yang tahan terhadap goncangan gempa. Oke? Bisa? Bongkar dulu. Kita lihat kelompok mana yang paling kreatif. Ini dapat tiket umroh atau perjalanan ke mana terserah. Pokoknya suka-suka. Bongkar dulu. Boleh dari bawah boleh. Saya harap kalian bisa bikin bangunan yang tahan terhadap gempa dan kalau bisa ikonik, ya, ikonik. Oke, pikirkan.